Halo guys, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin film bersama gue Handika Putra sebagai podcaster pada episode kali ini, dan bintang tamu kita Gua MC Abelkon sebagai penikmat film yang tidak pernah melewatkan film apapun yang keluar di bioskop. Oke, jadi sekarang bintang tamu kita seorang penikmat film perfilman bioskop di Indonesia. Nah, kali ini kita mau ngebahas film apa nih? Kali ini gua mau membahas film yang baru saja gua nonton tadi malam yang berjudul Air Mata di Ujung Sejadah. Oke, ini film lagi hits, lagi viral lah istilahnya kan. Ya, filmnya memang lagi viral karena baru keluar dan karena tema filmnya pun jarang keluar yang ada untuk perfilman bioskop di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong film Air Mata di Ujung Sejadah nih, kenapa sih lo mau nonton film itu? Gimana alur cerita dari film itu? Gua nonton film itu karena film itu menceritakan tentang sepasang kekasih yang tidak direstui untuk menikah, dan mereka pun memilih untuk nikah lagi. Dan beberapa bulan setelah mereka nikah lagi, mereka dikasih momongan oleh Tuhan dan mereka rawat dengan baik dan sehat. Ketika omongan itu 7 bulan, sang suami pun meninggal ketika kecelakaan pulang dari kerjanya. Dan si istrinya pun tinggal sendirian dan tidak ada uang pemasukan untuk makan dan untuk mengasih makan omongannya. Dia pun memilih untuk pulang ke rumahnya. Di rumahnya ia tidak disambut baik oleh ibunya, tetapi ibunya menyuruh bibinya untuk merawatnya agar tidak terjadi keguguran dan tidak terjadi apapun kepada anaknya itu. Ketika mau lahiran ketika mau lahiran, ibunya sangat panik ketika itu karena anaknya menjahit-jahit terus menerus. Ia melahirkan seorang anak, tetapi karena ibunya tidak mau anaknya tersebut hancur karirnya sebagai desainer, ia pun ngasih cucunya tersebut ke bawahan di perusahaannya yang sangat ia percayai, dan dibawa cucunya itulah ke Solo. Ketika 7 tahun telah berlalu, anaknya tersebut pun mengetahui bahwa anaknya masih hidup, dan anaknya itu tinggal di Solo bersama orang yang bernama Rahmat yang dititipkan oleh ibunya. Dia pun pergi ke Solo untuk mencari anaknya. Setelah beberapa minggu mencari, ia pun menemukan alamat pasti rumah Rahmat tersebut, dan dia pun menemukan rumah anaknya itu. Ketika itu ia tidak mengetahui siapa nama anaknya, tetapi Ahmad mengasih nama anaknya itu Baskara. Nah, Baskara ini tidak mengetahui bahwa yang datang itu ibunya, tetapi dia seperti memiliki feeling bahwa dia punya suatu hubungan dengan tante yang datang itu, dan dia pun nanyakan ke bapak angkatnya itu. Seiring berjalannya waktu, dia pun mencoba untuk mendekatkan diri dan mulai menjalin hubungan dengan Baskara agar mereka seperti ibu dan anak. Ketika itu, Rahmat dan istrinya tidak mengizinkan Riana untuk membawa-bawa anaknya tersebut karena mereka telah merawatnya dari yang baru lahir sampai berumur 7 tahun. Ketika itu, Baskara pun mulai nyaman dengan Riana. Mungkin karena itulah feeling anak ke ibunya, ya kan? Ya. Tidak mungkin bisa lupa juga seorang anak lupa dengan ibunya yang telah melahirkannya dan mengandungnya. Ketika itu ia mulai nyaman, dan Riana pun udah harus balik ke Jakarta untuk melanjutkan ada pekerjaannya di Jakarta, dan Baskara pun meminta untuk ikut
ke Jakarta. Tetapi Ahmad untuk saat itu dan istrinya belum mengizinkan Baskara untuk pergi ke Jakarta. Tetapi Riana terus-terusan meminta Baskara untuk tinggal saja dengan Ahmad, karena dia takut ketika Baskara sampai ke Jakarta, Baskara terabaikan dan dia akan sibuk dengan pekerjaannya. Biarlah dia di sini dirawat oleh Ahmad, dan dia pun sudah mengikhlaskan Baskara dirawat di sana. Setelah beberapa tahun kemudian, Baskara pun SMA. Riana tidak mengetahui bahwa Baskara ini SMA-nya ada di Jakarta. Tetapi ketika Baskara sudah di Jakarta, ia pun mencari tahu alamat pasti Riana di mana dan pulang ke rumahnya tersebut. Di rumah tersebut, ketika ia menanyakan ke penjaga apakah ini betul rumah Riana ibunya, ternyata penjaga itu menjawab ya. Dan ketika itu ia langsung bahagia dan langsung mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ia telah menguasai karena ia telah menemukan ibunya. Dan mereka pun mulai bernostalgia di sana, dan Baskara mulai tinggal bersama Riana untuk selanjutnya. Dan dia pun membawakan pesan dari Ahmad, yang ternyata Ahmad telah tiada pada saat itu karena sebuah penyakit yang ia idam. Jadi ini film Air Mata di Ujung Sejadah ini endingnya bagaimana sih? Set atau endingnya iya sih? nggak bisa ditebak antara sedih atau bahagia, karena Baskara ini dia kehilangan bapak angkatnya yang telah merawatnya dari kecil, tetapi ia juga kembali ke ibu kandungnya. Oke. Nah, apa lagi soal ngomong soal film Air Mata di Ujung Sejadah ini, ada nggak selama lo nonton kayak bahan dari film tersebut? Kekurangannya untuk pada saat ini gua lihat sih terlalu banyak time skipnya gitu ya. Jadi kurang, alurnya itu masih kurang, tetapi nggak apa-apa lah untuk film yang untuk Indonesia yang mengeluarkan gendernya itu. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang kekurangannya nih. Sekarang pasti ada dong kelebihan dari film tersebut. Nah, kalau kelebihan film tersebut, yang paling banyak sih ya karena gendernya itu genre drama ya, tapi drama itu drama sedih. Feeling orang menonton film Air Mata di Ujung Sejadah tuh lebih kuat, dan kebanyakan sih waktu gue nonton ya mereka kebanyakan nangis sampai bioskop itu kayak udah mau banjir gitu. Oke. Nah, lo sendiri gimana nonton itu? Sedih atau nangis gimana? Gue sih waktu nonton nggak nangis ya, cuman merasakan apa gimana sedihnya itu. Nggak bisa diluapkan. Wah, nggak bisa meluapkan itu. Nah, kita kan udah bahas tentang film Air Mata di Ujung Sejadah nih. Lo mau ngerekomendasiin nggak buat teman-teman di rumah agar mereka nonton juga? Buat lo yang di rumah yang suka genre drama, dan ini pun jarang dikeluarkan oleh produksi perfilman Indonesia, nontonlah Air Mata di Ujung Sejadah karena filmnya bagus. Gua ngeliat film ini 100/10 karena memang bagus filmnya. Gitu artinya buat teman-teman di rumah jangan lupa nonton ya. Oke, kita akhiri dulu episode pada hari ini. Terima kasih buat bintang tamu kali ini, Kon ya. Oke, nggak apa. Terima kasih ya. Ya. Sampai di sini aja podcast kita pada episode kali ini. Gue Rayani Kapitra sebagai podcaster dan bintang tamu gue
gue bisa Rukun sebagai penikmat film. Kita berdua pamit undur diri. Si.